Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Almira dan nama aku Fiza. Jadi kita di sini mau menjelaskan perlawanan Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, yang pertama itu ada perlawanan yang terjadi pada tahun 1817 di Maluku. Perlawanan ini terjadi pasca konvensi London, atau berarti Belanda kembali menguasai Nusantara kan. Nah, perlawanan ini itu didasari keresahan rakyat Maluku terhadap kebijakan VOC. Nah, contohnya itu kayak kebijakan mereka harus menyediakan bahan-bahan untuk memperbaiki kapal Belanda. Kenapa memperbaiki kapal Belanda? Karena kan pas Belanda kembali menguasai Nusantara, itu kan mereka habis perang sama Perancis, jadi kapalnya banyak yang rusak. Nah, akhirnya mereka memperkerjakan rakyat Maluku untuk memperbaiki kapal-kapalnya. Dan juga ada kebijakan wajib militer bagi pemuda Ambon. Buat apa sih wajib militer? Buat pemuda Ambon ini untuk dijadikan serdadu Belanda di Jawa. Serdadu itu kayak anggota angkatan darat, laut, ataupun udara tanpa memandang pangkat gitu. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Thomas Matulesi, atau lebih kita kenal sebagai Patimura. Perlawanan ini dilakukannya itu kayak mereka tuh menghancurkan kapal-kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Habis itu pasukan Patimura ini juga mengepung dan menduduki benteng Durstede di Pulau Saparua. Nah, perlawanan ini tidak hanya terjadi di Saparua, namun meluas juga ke daerah Haruku dan Ambon. Nah, dalam perlawanan ini Patimura ini gak hanya sendiri, tapi dibantu juga sama Kapiten Paulus Tiahahu dan putrinya, yaitu Christina Marta Tiahahu. Nah, pada November 1817 pasukan Patimura ini semakin terdesak oleh Belanda, dan Patimura pun akhirnya tertangkap oleh Belanda dan akhirnya dijatuhi hukuman mati di benteng New Victoria di Ambon. Nah, perlawanan Maluku ini gak berhenti hanya di situ, tapi dilanjutkan oleh Christina Marta Tiahahu untuk melakukan perang gerilya. Namun nasibnya ternyata sama seperti Patimura, yaitu tertangkap oleh Belanda, namun tidak dijatuhi hukuman mati, tapi bersama pasukannya ini mereka itu diasingkan ke Pulau Jawa untuk dikerja rodikan. Nah, di saat masa pengasingan ini Christina Marta ini tidak ingin makan dan tidak ingin buka mulut kan. Akhirnya Christina Marta ini jatuh sakit dan meninggal pada 2 Januari 1818. Nah, selanjutnya itu perlawanan akan disampaikan oleh Arfiza. Nah, yang kedua, aku bakal ngejelasin tentang perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Jadi Pangeran Diponegoro itu adalah putra tertua dari Hamengkubuwono III. Sejak kecil sampai remaja, Pangeran Diponegoro ini tuh dia dirawat oleh neneknya bernama Ratu Ageng. Nah, Pangeran Diponegoro ini tuh dia lahir di Tegarejo. Saat kecil dia itu dikatakan sering rajin bersemadi, membaca kitab-kitab suci dan karya-karya sastra. Nah, sebagai pengecam kondisi di lingkungan Keraton Yogyakarta akibat campur tangan Belanda, Pangeran Diponegoro ini tuh menjadi kesetiaan bagi orang-orang yang merasa saat itu tuh kondisinya mereka kurang suka dengan kondisi pada saat itu. Nah, pada tahun 1805 sampai 1808, ia tuh mengalami semacam pengalaman religius yang unik. Pengalaman itu tuh membuat dia yakin bahwa dialah calon raja Jawa yang ditunjuk secara supranatural. Nah, ia tuh akhirnya mulai melakukan ziarah ke tempat-tempat suci yang ada hubungannya dengan mimpi dia. Nah, pada puncak pengalaman religiusnya, Diponegoro itu mendapat perintah dari
menikahi Ratu Adil yang untuk merebut kembali tanah Jawa. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Ngabdul Kamit dan menanggalkan pakaian kebesarannya dan mengganti pakaian serba putih seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, di wilayah kerajaan, para bangsawan yang membutuhkan uang menyewakan tanahnya kepada pengusaha swasta asing, terutama dari Eropa. Mereka mengolahnya menjadi perkebunan kopi, nila, tebu, dan lada. Nah, para pengusaha ini tuh tapi dia malah nggak menghargai rakyat pedesaan dan adat istiadat mereka. Mereka sering melakukan tindakan asusila, mabuk-mabukan, dan meninggalkan opium. Nah, tapi di Ponorogo ini tuh dia menunggu saat yang tepat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, pada tahun 1825, Belanda itu membangun jalan baru yang dekat dengan Tegarejo atau tempat tinggalnya Pangeran Diponegoro ini. Nah, di situ tuh Belanda itu membangun kayak pembangunan jalan itu dan memasang patok-patok kayu, tapi melewati makam leluhurnya Pangeran Diponegoro. Hal ini tuh juga dilakukan sama Belanda tanpa persetujuan dari Pangeran Diponegoro. Nah, tindakan Belanda ini tuh membuat Diponegoro tuh geram dan merasa dia itu terhina. Akhirnya ia tuh kemudian mengobarkan perlawanan terhadap Belanda di Tegarejo. Nah, kerennya itu Pangeran Diponegoro ini tuh berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai wilayah penting dari berbagai golongan di Pulau Jawa, termasuk dari kalangan bangsawan. Nah, apa sih alasan kenapa bangsawan ini tuh bisa berada di jejaknya Pangeran Diponegoro? Itu karena pada tahun 1823, pada masa Gubernur Jenderal Van der Capellen menghapus sewa-menyewa tanah, akhirnya para bangsawan ini tuh disuruh membayar uang muka kepada mereka. Sedangkan pada saat itu tuh mereka juga lagi kehilangan sumber pendapatan tapi tetap harus disuruh bayar uang muka itu. Akhirnya karena inilah yang membuat bangsawan itu berada di jejak Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Nah, akhirnya perlawanan Diponegoro ini tuh meluas sampai beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Kedung, dan Pekalongan. Nah, Belanda itu mendatangkan pasukan dari luar Jawa juga ternyata seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Belanda ini membangun benteng pertahanan yang strateginya itu disebut dengan benteng Stelsel. Di antara benteng-benteng tersebut itu dibuat jalan penghubung serta pasukan gerak cepat untuk memutus garis komando serta ruang gerak pasukan Diponegoro. Nah, sistem benteng Stelsel ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Belanda kemudian menekankan Diponegoro agar menyerah. Nah, Belanda itu juga mengumumkan sayembara berhadiah kepada siapa yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, maupun itu dalam keadaan hidup atau mati, diberi 20.000 ringgit. Nah, tetapi sayangnya sayembara ini tuh nggak ditanggapi oleh rakyat. Akhirnya Belanda ini tuh membuat tipu daya atau bohong gitu, bilang ke Pangeran Diponegoro bahwa mereka itu akan berunding. Tetapi ternyata melalui siasat tersebut Diponegoro itu ditangkap di Magelang, Jawa Tengah, lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Akhirnya Pangeran Diponegoro wafat di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.